Arlott tidak memiliki hubungan yang kuat dengan manusia, karena penampilannya selalu menjadi bahan ejekan orang-orang di sekitarnya. Mereka bahkan merendahkan ibunya dan berkata, hanya wanita hina yang ingin hidup dan membesarkan anak sepertinya. Namun pada kenyataannya, dia bahkan tidak pernah mengenal sosok ibunya dan tidak memiliki ingatan sedikit pun tentang ibunya. Dia juga tidak mengenal ayahnya. Sejauh ingatannya, dia menghabiskan waktunya berkelana dari desa ke desa di perbatasan Monian Empire. Penduduk desa pun menjadi ketakutan dan mulai memburunya hingga ke tempat istirahatnya, membuatnya mengalami kesulitan seperti yang dia alami sekarang. Dia menuju ke Barrenland di selatan. Di situ, dia diterima oleh sekelompok iblis. Oleh karena itu, dia menghabiskan masa kecilnya berlatih dengan iblis lain dan ikut dalam pertempuran mereka. Dia bahkan tidak pernah bertanya sekalipun. Yang terpenting baginya adalah dia masih tetap hidup. Dia menjadi seorang petarung, sambil terus mencari tempat untuk tinggal. Sepasang tombak pun menjadi senjata pilihannya. Pertarungan menjadi pekerjaannya dan alasannya untuk tetap hidup. Ketika Alice tiba di Barrenland untuk mencari pasukan iblis, dia memilih untuk ikut serta. Tidak lama setelah itu, dia pun menjadi kapten karena keberaniannya di medan tempur. Di bawah perintah Alice, dia berhasil menyerang Lumina City. Meski begitu, dia menyadari ambang kematian sudah dekat. Kali ini karena sihir. Dia ingat setiap rasa sakit di sekujur tubuhnya seperti terbakar api. Di saat pasukan menyerang kota, dia mendengar suara derap langkah kaki di telinganya. Dengan sekuat tenaga, dia mencari rekannya, hingga dia menyadari bahwa dirinya ditusuk tombak panjang oleh rekannya sendiri. Dia telah dikhianati, pertama oleh manusia, kedua oleh iblis. Karena tidak berdaya, dia membiarkan dirinya diobati oleh manusia dan dibawa dengan gerobak. Tepung yang diletakkan di gerobak mengenai hidungnya dan membuatnya terbatuk. Darah dari lukanya menodai area tempat dia berbaring. Selama 3 hari 3 malam, dia mengalami koma. Dia diselamatkan oleh seorang gadis muda. Dia memiliki tanda lahir di wajahnya. Dia menebak gadis kecil itu berumur 13 atau 14 tahun. Meskipun dia tidak pandai menebak umur manusia, yang dia lihat hanyalah parasnya yang sedikit aneh, sama seperti dirinya. Saat melihat bahwa Arlott sudah sadar, gadis itu pun mengambil roti yang telah matang dari panggangan. Gadis itu mencoba memberikan roti itu kepadanya, tetapi Arlott menepisnya, dan roti itu pun terjatuh ke tanah. Gadis itu mengambil kembali roti tersebut, memakan setengahnya, dan mencoba lagi memberikan setengah roti itu kepada Arlott. Dengan susah payah, Arlott mencoba membuka matanya. Dia melihat senyum di wajah gadis itu, membuatnya tidak yakin harus berbuat apa. Awalnya Arlott bersiap untuk pergi, tetapi gadis itu menahannya agar tetap tinggal hingga dia sembuh total. Tidak ada lagi tempat baginya di Lumina City, sementara roti yang tersisa setengah itu semakin menggugah seleranya. Dia pun memilih untuk menetap di toko roti gadis itu, dan nama gadis itu adalah Mila. Kedua tombak milik Arlott rusak parah, tetapi dia selalu membawanya di sisinya seperti yang biasa dia lakukan. Suara sekecil apapun bisa membangunkannya di tengah malam. Suatu malam, saat Mila memberikan selimut untuknya, dia pun terkejut dan mengarahkan tombaknya ke arah Mila. Mila tetap tersenyum meskipun ujung tombak tersebut hampir menusuk lehernya. Mila memang tidak pernah memiliki niat buruk terhadapnya, dan dia pun menurunkan senjatanya. Dia seperti seorang anak kecil yang belajar cara hidup sebagai manusia. Setelah beberapa lama tinggal di toko roti itu, Arlott mulai mengizinkan Mila untuk mengganti perbannya, hingga membuatnya menjadi seperti adiknya sendiri. Selain membantu pekerjaan di toko, seperti menyapu gudang, memindahkan barang-barang berat, dan memberi makan 5 ekor kucing dan 3 ekor anjing yang dibesarkan oleh Mila, Arlott juga belajar cara membaca dan menulis. Mila merupakan gadis dengan keyakinan yang kuat dan dia akan menjaga toko di saat Mila pergi ke gereja. Arlott mulai merasa nyaman dengan semua ini.
Tombaknya semakin berdebu di gudang. Jika bukan karena serangan mendadak dari iblis abyss di daerah pertokoan, tombaknya pasti sudah mulai berkarat. Mendengar suara tangisan Mila, Arlott berlari secepat kilat. Di antara anak kecil dan iblis, Mila berdiri dengan gemetar sambil mengangkat roti di tangannya. Setelah menghabisi iblis yang menyerang sebelum para kesatria datang menolong, Arlott pun mengantarkan Mila kembali ke toko roti. Setibanya di sana, Mila mengambil kalung yang selalu dikenakannya dan mengenakannya di leher Arlott. Dia harus memperbaiki tombaknya. Dia harus melindungi Mila. Saat Mila mengalungkan di leher Arlott, dia berkata bahwa Arlott merupakan orang yang baik. Malah, Mila menganggap Arlott orang yang periang, dan kalung itu akan menjaganya. Dia menunjukkan jari kelingkingnya untuk membuat janji dengan Arlott. Arlott, ayo berjanji bahwa kita akan melindungi semua orang. Mendengar perkataan Mila, salah satu tombaknya mulai memancarkan cahaya kehangatan. Sejak saat itu pun Arlott menyadari mengapa sihir pada saat penyerangan itu tidak membunuhnya. Namun, baginya, hidup puas di dalam kedamaian bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami, sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Entah bagaimana, Church of Light mengetahui bahwa Mila menyembunyikan keberadaan Arlott, dan dia telah dianggap melakukan pengkhianatan. Beberapa anak yang biasa membeli roti di tokonya berlari mencari Arlott sambil menangis dan memberitahu apa yang terjadi. Di saat Arlott tiba, yang dia temukan hanyalah tubuh Mila yang sudah tidak bernyawa. Gadis yang luar biasa ini, yang hidup dengan penuh arti, yang baru saja mengucapkan salam perpisahan dengannya pagi ini dengan senyuman, sekarang tidak akan tersenyum lagi. Dalam keadaan setengah sadar, dia tiba-tiba tersadar bahwa dirinya berada di dalam Church of Light, seperti telah dipindahkan ke sana. Tubuh Mila yang dingin dan lemah berada di pelukannya. Dia selalu membawa Mila kemanapun dia pergi, tetapi dia terasa ringan bagaikan kapas. Di saat kegelapan menyelimuti langit, dia meletakkan tubuh Mila di altar dengan pelan. Saat kematian menghampiri seseorang yang taat seperti Mila, dia pantas mendapatkan keajaiban sebagaimana dia menantikan keajaiban itu semasa hidupnya. Beberapa kesatria kerajaan menahan Arlott. Dia bisa melihat tatapan penghinaan dari mata mereka saat mereka melihat tubuh Mila, dan mereka pun mulai merendahkan Mila. Arlott langsung dipenuhi amarah yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lebih parah dari saat dihianati oleh rekan-rekan iblisnya. Aku tidak akan memberimu ampun. Dia memegang tombaknya dengan amarah. Dia sangat ingin menghabisi mereka, menghancurkan semua yang menyakiti dan menghina Mila. Sebelum Arlott menyadarinya, tombaknya sudah bersimbah darah para kesatria kerajaan tersebut. Warna merah perlahan menyelimuti penglihatannya. Dia menutup mata kanannya dan memegang kedua tombaknya dengan tangannya yang lain. Tombaknya menancap di tubuh musuh-musuhnya seakan-akan seperti telah ditakdirkan. Di dalam pandangannya yang penuh darah, dia melihat sebuah titik berwarna putih, dan itu adalah Mila. Saat dia membawa Mila pergi meninggalkan Church of Light, semakin banyak kesatria kerajaan yang menghadangnya. Arlott tidak mengingat berapa lama dia sudah bertarung. Tetapi di saat dia mengalahkan kesatria terakhir, baju zirahnya dipenuhi darah, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak berwarna merah. Namun tubuh Mila tidak ternodai sedikit pun di dalam pelukannya. Setibanya di toko roti, api panggangan telah lama padam. Aroma roti yang disiapkan Mila di pagi itu masih bisa tercium. Kucing dan anjing mengelilinginya, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Karena dia setengah manusia, dia dihianati oleh iblis. Karena dia setengah iblis, Mila harus dieksekusi. Pengkhianatan, aku sudah mengalaminya berulang kali. Dia bukan siapa-siapa, karena sosok yang paling ingin dia lindungi telah terbujur kaku di hadapannya. Sekali lagi, dia menyadari dia masih di jalan yang sama. Dia memberhentikan gerobak di 3 persimpangan itu. Ke arah utara, Lumina City. Ke selatan, Barren Land.
Alur takdir telah membawanya kepada kedua tempat itu. Hari ini dia ingin memilih jalan ketiga, dan dia membawa Mila bersamanya. Jalan itu membawanya ke hutan dengan danau yang berada jauh dari jalan yang ditempuh. Suatu hari di bawah pohon berbuah di hutan itu, mereka merayakan ulang tahun Mila. Mereka berjanji bahwa mereka akan selalu merayakan setiap tahun. Disinilah tempat peristirahatan terakhirnya. Tidak akan ada yang mengganggunya lagi. Arlott menyalakan api dan duduk bersandar di peti mati Mila sambil membersihkan ujung tombaknya. Di saat dia melihat bintang-bintang di atasnya, dia teringat akan hal yang pernah dikatakan Mila. Di malam yang cerah di danau itu, bintang-bintang bersinar dengan terang, menuntun pulang para pengembara yang kehilangan arah. Jika Mila masih hidup saat ini, dia pasti akan menghabiskan waktunya memandangi bintang-bintang di malam hari. Cahaya bintang-bintang memantul di tombaknya. Dia menggenggam kalung yang diberikan oleh Mila, dan dia membuka peti mati itu dengan perlahan. Lalu Arlott pun berkata, "Lihat, Mila, bintang-bintang bersinar untukmu." Mila, malam ini berbintang lagi. Akan kubanjiri neraka jika para iblis menghentikanku. Kekuatanku ini adalah anugerah, tapi juga kutukan. Ini mengingatkanku pada jalan sempit yang menuntun kita pulang. Kemunafikan tidak mempan bagiku setelah semua yang pernah aku alami. Ujung tombakku yang runcing adalah peringatan bagi semua musuhku. Mereka bilang aku manusia setengah iblis, tapi aku bukan keduanya. Ketemu, enyahlah! Jangan menghalangiku! Pengkhianatan, aku sudah mengalaminya berulang kali.